teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib dusta. Kadzab terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta. Tuh dusta tuh. Yang melibatkan di sini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis Anda perlu belajar lagi. Rahmukallah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikannya. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka, tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wa'il melihat Nabi sholat, turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat, turun menggunakan telapak tangan dulu. Mereka paham dua-duanya, bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan, karena itu yang dilihat dari Nabi langsung. Wa'il melihat dari Nabi langsung, tidak akan dirubah oleh mereka. Makanya ketika ada orang mengatakan, bertanya, ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya, bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat itu yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama, bukan. Maksud dalam hadis ini adalah saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasa'i, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Utsman, saya sholat di belakang Ali, sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah Anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakangnya mereka kunut? Itu masalahnya. Jadi disimpulkan oleh para ulama, apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah, kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru Anda salah, saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru Anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan Anda sekarang. Itu poinnya, siapa yang lebih dekat kepada Nabi SAW? Syafi'i itu salaf. Salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah, ini salaf namanya.